Halo Kak Senen, apa kabar? Halo Mas, baik. Ya Kak Senen, dalam kesempatan kali ini kami ingin meminta Kakak untuk bercerita seputar pengalaman yang Kakak alami selama menjalani kompetisi OSN atau yang sekarang disebut KSN ya. Mulai dari ketika Kakak masuk sebagai tim sekolah hingga prestasi tertinggi yang Kakak raih di OSN, baik itu finalis, medalis, ataupun peserta pelatnas, atau bahkan finalis, medalis OSI atau Olimpiade Sains Internasional. Boleh Kak? Boleh sih Mas. Oke, Ya. dari tim sekolah ya. Ceritanya dulu itu pokoknya, aku ini waktu SMP tuh anak yang biasa aja gitu, kayak anak OSIS, anak yang kayak ya aktif gitu, tapi bukan yang berprestasi gimana-gimana gitu. Terus puncaknya itu ketika aku jadi ketua pelepasan di sekolah waktu kelas 9. Itu kan kayak di pelepasan ada yang dapat penghargaan tuh, nilai terbaik atau UN terbaik gitu. Lah, aku nyiapin pelepasannya sampai mampus gitu, tapi aku nggak dapat apa-apa. Jadi aku tuh iri gitu. Dan akhirnya waktu SMA, kayak, wah kepikiran harus berprestasi nih, tapi apa gitu kan. Dan kebetulan waktu itu ada satu temenku ngajak daftar buat ikut seleksi sekolah. Aku nggak tahu apa itu OSN, tapi ya aku ya yain aja dulu gitu. Kayaknya keren soalnya nasional gitu kan. Terus habis itu daftar tingkat sekolah, aku kan di SMA IPS mas. Jadi kayak pilihannya cuma ekonomi sama geografi doang. Terus akhirnya aku milih geografi. Soalnya temanku ekonomi, dia jago. Jadi aku kayak, ah udahlah, jauhin aja gitu. Geografi nggak ada siapa-siapa gitu. Kayaknya aku daftar. Waktu daftar tuh aku ingat, aku tuh sempet kayak berdoa, kalau memang aku lolos di tingkat sekolah ini, tolong biarkan aku lolos terus gitu loh. Nggak kayak yang cuma lolos sekolah terus ya udah tamat gitu. Tolong lolosin terus ya Tuhan gitu. Dan akhirnya kayak dulu awal-awal belajar ya pakai sumber yang terbatas gitu. Buku persiapan UNAS kayak gitu-gitu. Dan ternyata lolos tingkat sekolah. Dan tuh waktu diumumin aja aku udah mau nangis itu baru tingkat sekolah. Terus ya udah akhirnya dari sekolah ngikutin pelatihan macam-macam. Cuma memang waktu tahun pertama masih baru sampai OSP doang. Tapi ya itu sudah kemajuan sih untuk sekolah saya waktu itu. Soalnya dulu juga belum pernah ada yang sampai OSP. Seingat saya ya. Dan akhirnya mulai tahun kedua lagi nih. Sebenarnya saya bingung mau pindah bidang atau tetap geografi. Soalnya saya merasa kurang cocok sama pengajar saya yang di sekolah waktu itu. Tapi Mas, wow, ajaibnya pengajar saya diganti. Dan kayak cocok banget gitu pokoknya. Jadi kayak, wow, diganti gitu. Karena waktu itu saya ingat kan, teman-teman saya tuh banyak yang nyaranin pindah. Tapi ada dua orang yang nyaranin saya buat tetap di geografi aja. Ya kebetulan dua orang ini emang orang geografi gitu loh. Jadi mereka yang nyuruh saya tetap dan kayak saya, oh ya, saya tetap deh nggak mau ngandalin pengajar gitu. Ini adalah perjalanan spiritual gitu. Dan ya itu, mungkin aja pengajarnya diganti ya gitu. Ternyata beneran kejadian. Dan akhirnya saya semakin belajar, apa ya, semakin belajar dengan rajin gitulah, karena cocok. Terus kayak benar-benar materi yang disampaikan tuh cocok sama olimpiade gitu. Lalu mulailah, eh, akhirnya lolos ke OSP di tahun kedua. Terus dari OSP ke OSN tuh loh yang paling deg-degan kalau di Jawa Timur itu. Kayak deg-degan banget gitu. Dan ya apa ya, syukurnya juga lolos lagi gitu dengan penuh banyak keajaiban gitu. Kayak yang saya pelajarin tuh ada gitu. Atau bahkan saya bisa menjawab dengan pengetahuan yang saya dapatkan dari sumber-sumber yang tidak terduga gitu loh. Misal dari video YouTube atau dari mana gitu. Pokoknya macam-macam lah. Saya jadi pengen berterima kasih sama yang bikin video YouTube gitu. Soalnya saya jadi bisa jawab soal OSP. Terus akhirnya masuklah ke OSN. Kayak waktu pengumuman tuh kayak deg-degan banget, ini udah tahun terakhir gitu kan. Saya lagi nonton TV, lalu kok ada yang rame, ternyata pengumuman keluar. Saya buka, terus kayak, wah ada, tapi saya nggak langsung cari nama saya sih mas. Saya kayak lihat nama-nama teman-teman saya dulu gitu, ada nggak teman-teman yang saya dapatkan dari lembaga pelatihan gitu kan.
ternyata ada, sampai akhirnya geografi paling bawah, oh ada nama saya, jahit lah gitu, kayak terus akhirnya ya udah siap-siap buat OSN. Sebenarnya apa ya, persiapan tuh ada plus minusnya gitu. Jujur aja saya selama pelajar itu malah stres kebanyakan, soalnya nggak cocok gitu, kayak tertekan gitu di sana. Jadi kayak gimana ya, tambah nggak enak gitu sebenarnya. Cuma untungnya berhasil dilalui lah 3 hari 4 hari kayak gitu. Dan sebenarnya sempat juga sih kayak ngedown gitu, apa ya ini kan sudah prestasi yang cukup baik untuk sekolah saya, lolos sampai OSN, sepertinya cukup gitu, kayaknya nggak medali juga nggak apa-apa. Tapi kayak teman-teman saya tuh atau siapa gitu, pokoknya dia yang bilang kayak gini, ingat loh, kamu kalau dapat medali itu medali pertama sekolahmu. Orang lain dapat medali ya udah biasa, tapi medali pertama itu istimewa gitu. Kayak nggak bisa didapetin lagi kalau udah ada yang dapet gitu. Terus kayak ya juga ya gitu. Terus akhirnya karena ada refreshing, ikut tes lapangan, ikut latihan lapangan kemana-mana juga kayak refreshing gitu. Dan akhirnya saya semangat lagi gitu. Terus akhirnya di OSN ya dijalani seperti biasa bersama teman-teman yang lain. Banyak orang itu yang bilang saya kalau usaha itu suka ekstra gitu, suka out of the box. Misalnya waktu itu kan udah dikasih tahu lokasi tes lapangannya di mana. Nah, 1 hari sebelum tes lapangan itu, karena kita udah tahu tempatnya, saya kayak, oh kebetulan tempat tesnya itu deket dari hotel. Ya udahlah saya datengin aja gitu. Saya datengin dulu itu, terus kayak saya nyatet-nyatet gitu buat persiapan besok gitu. Terus ya udah pulang gitu kan. Kayak mengendap-endap gitu supaya nggak ada peserta lain yang tahu gitu. Terus akhirnya ya lumayan kayak bisa dipakai lah buat besoknya. Terus apalagi ya? Hmm, singkat cerita, akhirnya kan di OSN tuh biasanya ada jalan-jalannya, terus ada karakter buildingnya. Saya inget tuh karakter buildingnya banyak orang yang bosen, banyak orang yang bolos. Tapi saya kayak, aduh, takut kena karma. Oh, kalau bolos nanti nggak medali. Ya udah saya ikutin aja gitu, nggak apa-apa meskipun bosen. Terus akhirnya pengumuman besoknya itu kayak medali gitu kan. Sebenarnya kan saya dapatnya perunggu 7. Jadi kayak diumuminnya kan agak bawah tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus waktu diumumin, itu kayak jerit gitu sama teman-teman di sebelah kiri kanan. Terus maju gitu kan. Sampai diteriakin sama panitianya, soalnya kelamaan jerit nangis-nangis, gak maju-maju ngambil medalinya gitu. Terus akhirnya maju, waktu balik itu kayak masih peluk-pelukan sama yang lain. Terus ya udah gitu, kayak udah gak merhatiin lagi, udah bingung, udah kayak menerima ucapan selamat dari banyak orang gitu lah. Selamat ya, akhirnya sekolahnya pecah telur, ada medali pertama gitu. Itu sih kalau sampai OSN gitu. Tadi Kak Senen bilang guru pertama geografi itu diganti ya, dan ternyata cocok banget gitu. Iya benar, benar banget. Nah, seandainya guru geografinya itu nggak ganti gimana Kak? Apakah Wah, tetap maju geografi atau gimana? Atau lah. seandainya tetap maju geografi, menurut kakak bisa sampai sejauh ini nggak sampai prestasinya? Waktu itu sebelum tahu diganti, saya udah tetap milih geografi, Mas. Ya, oke, Tuhan. Saya hanya akan mengandalkan Engkau. Saya tidak akan mengandalkan pengajar, ataupun buku, ataupun les-lesan gitu. Karena, apa ya, dulu kayak mikirnya tuh kan, sebagai anak Tuhan ya, pemilik segala ilmu yang ada di bumi ya, belajarnya langsung gitu, sama yang punya ilmu, sama yang menciptakan dunia ini gitu. Kalau dibilang bakal medali atau enggak, kayaknya bisa jadi enggak tahu ya. Saya merasa peranan guru tuh buat saya sangat besar, tapi guru-guru saya tuh kayak enggak, itu semua tuh karena kamu, usahamu gitu. Tapi menurut saya enggak sih, mereka sangat berjasa dalam perjalanan saya. Jadi peran guru itu sangat besar ya. Iya, untuk memberikan pengetahuan apa ya, kayak pengetahuan sebelumnya gitu kan. Gitu sih. Nah, Kak, pertama kali kakak terpilih sebagai tim sekolah atau mewakili sekolah itu, apa sih yang kakak lakukan, persiapan apa yang dilakukan, lalu bagaimana cara kakak membagi waktu biar supaya tetap fokus sekolah, juga tetap bisa fokus untuk OSN? Hmm, yang
pertama kali dilakukan dulu itu yang pasti mengikuti pelatihan yang diadakan oleh sekolah dengan rajin. Saya nggak pernah bolos itu Mas, selalu datang terus pokoknya. Selalu ngerusuh di kelas, kalau nggak ngerti langsung tanya pokoknya. Sayang gurunya kan udah datang jauh-jauh, nggak dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Terus saya kayak cari-cari buku referensi gitu sih. Cuma karena kurang modal dulu fotokopi masih masih fotokopi. Terus habis gitu ya kayak dibaca aja gitu setiap hari pokoknya meskipun nggak hafal tapi at least pernah baca gitu kan. Sama apa ya, karena dulu masih kelas 10 ya kayak namatin materi geografi SMA gitu sih. Meskipun di Olimpiade nggak seberapa keluar, tapi kan kayak SMA bisa dulu baru naik level Olimpiade gitu sih. Jadi kayak nggak ada bolongnya gitu, yang SMA nggak bisa, terus kayak mau lompat ke Olimpiade. Gitu. Nah, selama menjalani persiapan tersebut ada kendala nggak, Kak? Kendala? Wah, banyak, Mas. Tadi itu Ya, kendala. kendala yang paling besar dan bagaimana cara mengatasinya? Kendala yang paling besar ya. Kendala yang paling besar itu lebih ke apa ya? Mungkin dari diri sendiri sih sebenarnya. Kayak nggak yakin sama kemampuan sendiri, terus kayak nggak cocok sama pengajarnya, terus kayak masa membuang-buang waktu. Pokoknya banyak kepikiran gitu sih. Banyak overthinkingnya gitu dari diri sendiri. Gitu. Lalu bagaimana mengatasi kendala dari diri sendiri tersebut? Dari diri sendiri, wah sepertinya banyak-banyak berdoa ya. Supaya hati itu damai gitu kan. Terus kayak cari teman-teman yang memiliki niat yang sama gitu. Teman-teman saya itu kan niatnya sama semua, kayak ambis semua. Jadi kayak ketularan, ketularan ambisnya gitu dan ketularan semangatnya. Kalau misal ada yang lagi ngedown gitu, ada yang nyemangatin juga gitu sih. Oke, Kak. Ada pengalaman menarik nggak selama Kakak mengikuti OSN, baik itu tingkat kota, provinsi, nasional, atau pelatnas? Wah, Pengalaman yang paling berkesan dan menarik menurut Kakak? eh, aduh banyak ini apa ya. Kalau OSK itu yang paling berkesan ini sih. Saya selama OSK itu pokoknya selalu keluar kelas paling terakhir. Sampai kayak apa ya, nggak tahu seneng aja gitu keluar kelas paling terakhir. Kayak pokoknya harus dimanfaatkan nih waktu sebaik-baiknya. Tapi was-was juga gitu ngeliatin wajah pengawasnya masih enak atau udah kesel ya nih orang nggak keluar-keluar gitu. Itu waktu OSK. Terus waktu OSP itu apa ya yang paling berkesan? Oh ini mas, saya 2 tahun berturut-turut itu ranking 2 di kota. Dan tempat penyelenggaraan OSP-nya itu sama. Terus tempat duduknya itu kan diurutin berdasarkan ranking. Jadi 2 tahun OSP tempat duduk saya itu sama gitu. Kayak, wah tahun lalu aku duduk di sini gitu. Sekarang Udah tahu aku duduk medan di sini. pertempuran ya? Iya kayak udah tahu tempatnya jadi nggak terlalu gugup gitu. Hmm. Terus waktu OSN apa ya yang berkesan ya? Wah banyak banget sih. Paling ini sih mas, sebenarnya waktu OSN tuh saya sempat putus asa waktu sedang mengerjakan tes. Intinya kayak ditanya gitu kan, ini kira-kira kenapa pasir pantai di sini warnanya gelap gitu. Terus kayak saya bingung gitu, saya putus asa dan yang lucu tuh saya duduk di pantai sambil mengorek-ngorek pasir gitu. Ngorek-ngorek pasir gitu. Putus asa. Tapi kayaknya jawaban saya waktu itu benar sih ada. Terus apa lagi ya? Pelatnas yang paling berkesan teman-temannya sih pasti. Itu kayak suatu kelas yang sangat luar biasa. Semuanya itu kayak sama-sama anaknya niat. Jadi mungkin kalau kita kerja tugas di sekolah, kalau kelompoknya dipilihin tuh kan mungkin males. Aduh nanti takut sekelompok sama yang gak enak gitu. Kok di pelatnas tuh mau kelompoknya diundi kayak gimana pun, diacak gimana pun, kita tuh kayak senang-senang aja gitu. Karena semua itu sama-sama niat, sama-sama tahu gitu. Oke, Kak. Terakhir, pesan untuk peserta dalam 1 atau 2 kata. Satu atau dua kata, Iya, singkat aja. tetap semangat. Oke. Baik, Kak Senen, terima kasih banyak sudah membagi pengalamannya.
Semoga nanti para peserta bisa terinspirasi dari ceritanya Kak Shannon ini dan bisa juga menjadikan motivasi buat mereka. Amin. Baik Kak Shannon, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Selamat malam, sampai jumpa. Bye.